Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vera Dia Yuningtyas dengan NIM 1264022202101. Yang kedua, Merta Arisa Zulfi dengan NIM 1264022202118. Dan yang ketiga, Muhammad Ainuzen dengan NIM 1264022202124. Dan yang keempat, Nala Salsa Mardatila dengan NIM 1264022202133. Perkembangan status dan kedudukan BI dan OJK. Status dan kedudukan BI. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien. Bank Indonesia selain lembaga yang independen, Bank Indonesia juga merupakan badan hukum. Status sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar persidangan. Status dan kedudukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang jasa keuangan, dengan tujuan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, otoritas jasa keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen di masyarakat. Otoritas jasa keuangan harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Sentral atau Bank Indonesia umumnya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memelihara stabilitas harga, tugas pokok pada regi moneter dalam operasi mata uang, misalnya standar emas, penetapan nilai tukar mata uang atau target inflasi. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan dan mengambil pengembangan sistem keuangan lebih luas. Yang ketiga, mendukung kebutuhan anggaran pemerintah ketika krisis, tetapi dalam kondisi normal mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Di masa lalu, hal ini dapat diartikan untuk mencegah penyalahgunaan pajak inflasi. Di masa depan, hal ini dilibatkan pula untuk mencegah penyalahgunaan pajak bank. Kemudian tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, tugas pokok dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dari Bank Indonesia diatur secara rinci, yaitu membantu pemerintah dalam hal yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat atau rakyat. Kemudian, tugas dari OJK disebutkan pada pasal 8 Undang-Undang OJK, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
Keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hubungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pemerintah dan dunia internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sesuai tertuang pada undang-undang adalah bertindak sebagai pemegang kas negara. Bank Indonesia akan mengelola kas negara sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya dengan tujuan pembangunan dan lain sebagainya. Selain itu, atas nama pemerintah, Bank Indonesia juga dapat menerima pinjaman luar negeri jika itu memang diperlukan dan membayarkan kewajiban-kewajiban kepada negara lain. Selain Bank Indonesia berhubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia juga mempunyai hubungan dengan dunia internasional. Salah satunya adalah dapat melaksanakan kerjasama dengan bank sentral dari negara lain maupun organisasi atau lembaga internasional. Hal ini untuk memperlancar hubungan antara negara dengan dunia internasional dalam hal ekonomi, moneter, dan perbankan. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan dengan pemerintah dan dunia internasional. OJK sendiri memiliki hubungan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan modal di pemerintahan dan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai hubungan dengan dunia internasional. Hubungan tersebut meliputi kerjasama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian. Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan A. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. B. Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai bank. Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia. Penerapan konsep bank sentral yang bersifat mandiri atau independen merupakan konsep yang diterapkan di banyak negara, demikian pula di Indonesia. Tujuan penerapan konsep bank sentral yang independen adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, terutama menjaga stabilitas harga barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, tujuannya adalah menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin. Independensi Bank Indonesia meliputi 1. Independensi secara yuridis, 2. Independensi secara personalia, 3. Independensi secara institusi, 4. Independensi dalam pencapaian tujuan, 5. Independensi dalam pelaksanaan, 6. Independensi dalam bidang anggaran.
Akuntabilitas Bank Indonesia. Karena pentingnya tujuan dan tugas Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional, maka Dewan Gubernur dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bentuk pertanggungjawaban Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur dengan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Transparansi Bank Indonesia. Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan cerminan transparansi, juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kebijakan Bank Indonesia yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar. Untuk lebih meningkatkan asas transparansi Bank Indonesia, secara berskala menerbitkan berbagai laporan dan publikasi untuk dapat diketahui masyarakat. Independensi akuntabilitas dan transparansi Otoritas Jasa Keuangan. Independensi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan untuk mengukur independen suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam 4 aspek, yaitu 1. Independensi institusional, 2. Independensi fungsional, 3. Independensi organisasional, 4. Independensi finansial. Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan kegiatan atas laporan kegiatan bulanan, semester, dan tahunan. Transparansi Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan harus membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh berita jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Sekian penjelasan materi mengenai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kami dari kelompok 8, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.